Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wahyuni dengan NIM 20042045. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. Baik, sebelumnya, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, atau kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi, masalah, dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Baik, langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan merupakan cara yang digunakan untuk mencapai sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat supaya masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat bersikap terbuka dalam menerima berbagai bentuk unsur inovasi agar mereka dapat melepaskan diri dari berbagai aneka rupa keterbelakangan, isolasi sosial, keterpurukan, serta ketertinggalan dalam berbagai sektor masyarakat. Adapun pendekatan-pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu yang pertama, pendekatan mikro, yang kedua, pendekatan meso, yang ketiga, pendekatan makro, yang keempat, pendekatan kesejahteraan, yang kelima, pendekatan pembangunan, dan yang terakhir, pendekatan pemberdayaan. Baiklah, yang pertama itu pendekatan mikro. Pada pendekatan ini, pemberdayaan dilakukan pada kelompok sasaran bersifat individual. Model pendekatan ini biasanya disebut juga dengan pendekatan yang berpusat pada tugas, misalnya dalam bentuk konseling, bimbingan, serta pengendalian stres yang mana tujuannya tentu saja dimaksudkan untuk melatih serta memberi bimbingan bagi para kelompok sasaran atau penerima manfaat untuk melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Yang kedua yaitu pendekatan meso. Pada pendekatan ini, kegiatan pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok penerima manfaat. Tujuan kegiatan pemberdayaan dilakukan dengan harapan pemanfaatan kelompok dapat difungsikan sebagai media pendidikan, pelatihan, dan intervensi sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran, membentuk sikap, serta meningkatkan kemampuan kelompok sasaran atau penerima manfaat dalam mengatasi berbagai persoalan yang mereka hadapi. Yang ketiga yaitu pendekatan makro. Pendekatan ini biasa juga disebut dengan strategi sistem besar dengan alasan penerima manfaat atau klien diarahkan pada suatu lingkungan yang lebih luas. Ada beberapa jenis strategi yang bisa dikategorikan dalam pendekatan makro, diantaranya perencanaan sosial, aksi sosial, kampanye, perumusan kebijakan, lobbying, serta manajemen konflik. Pendekatan ini melihat para penerima manfaat atau kelompok sasaran sebagai kelompok yang memiliki kemampuan dalam memahami baik itu situasi mereka sendiri maupun cara memilih strategi yang dinilai tepat untuk mengatasinya. Yang keempat, pendekatan kesejahteraan. Pada pendekatan kesejahteraan ini, fokus utamanya lebih dipusatkan pada kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat, termasuk di dalamnya bagi mereka yang menghadapi musibah seperti banjir, letusan gunung berapi, kekeringan, dan lain sebagainya. Yang kelima, pendekatan pembangunan. Adapun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan model pendekatan ini, yang mana lebih difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kemandirian serta kemampuan masyarakat. Yang terakhir yaitu pendekatan pemberdayaan. Dalam hal ini, perlu dilakukan berbagai bentuk kegiatan pelatihan di kalangan kelompok sasaran agar mereka bisa melepaskan diri dari kemiskinan, keterpurukan, serta ketinggalan sehingga mereka dapat membentuk suatu kelompok yang maju dan mandiri serta bebas dari aneka ragam ketidakberdayaan. Materi yang kedua yaitu pengorganisasian masyarakat. Pengorganisasian masyarakat adalah suatu proses di mana masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan menentukan prioritas dari kebutuhan-kebutuhan tersebut, serta mengembangkan keyakinan untuk berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sesuai dengan skala prioritas
berdasarkan sumber-sumber yang ada dalam masyarakat sendiri maupun yang berasal dari luar dengan cara gotong royong. Pengorganisasian masyarakat juga dapat diartikan sebagai upaya pengembangan yang mengutamakan pembangunan kesadaran kritis dan penggalian potensi pengetahuan lokal masyarakat. Pengorganisasian masyarakat mengutamakan pengembangan masyarakat berdasarkan dialog atau musyawarah yang demokratis. Adapun tujuan pokok pengorganisasian masyarakat adalah membentuk suatu tatanan masyarakat yang beradab dan berperi kemanusiaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, adil, terbuka, berkesejahteraan ekonomis, politik, dan budaya. Pentingnya pengorganisasian masyarakat yaitu dilihat pada yang pertama, pada umumnya masyarakat dalam posisi lemah sehingga dibutuhkan wadah untuk perlindungan dan peningkatan kapasitas. Yang kedua, adanya ketimpangan di masyarakat di mana hanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki akses dan aset untuk memperbaiki keadaan dan kondisi masyarakat. Oleh karena itulah pentingnya pengorganisasian masyarakat. Selanjutnya, tahapan dalam pengorganisasian masyarakat. Yang pertama, langkah integrasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh organisator dengan meleburkan dirinya dalam masyarakat sehingga diterima masyarakat dan memahami kondisi masyarakat. Yang kedua, riset sosial, yaitu dengan mempelajari lebih mendalam situasi sosio-kultural, historis, dan masalah yang ada di masyarakat. Yang ketiga, program tentatif, yaitu menyusun serangkaian kegiatan yang dapat mendorong masyarakat sehingga masyarakat dapat berperan secara efektif dalam melakukan aktivitas penanganan bermasalah. Yang keempat, aktivitas pemberdayaan, yaitu dengan membangun kesadaran melalui motivasi dan nilai-nilai moralitas. Yang kelima, pertemuan dan role playing, yang melakukan pembahasan secara formal sehingga terdapat legitimasi dari masyarakat mengenai tindak lanjut pelaksanaan upaya yang akan dilakukan dalam penanganan masalah. Yang keenam, pelaksanaan aksi, yaitu melakukan kegiatan pengorganisasian masyarakat dalam penanganan masalah. Dalam hal ini perlu diidentifikasi jenis aksi, metode aksi, struktur aksi, tujuan dan target aksi. Yang terakhir yaitu evaluasi, yaitu dengan melakukan kajian ulang mengenai proses maupun dari aktivitas pengorganisasian masyarakat. Selanjutnya, metode dan media pengorganisasian masyarakat. Yang pertama yaitu diskusi. Diskusi terdiri dari diskusi formal dan non-formal. Diskusi formal dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluas-luasnya anggota masyarakat dari segala macam lapisan. Sedangkan diskusi non-formal atau privat adalah diskusi yang melibatkan komunitas secara lebih spesifik. Yang kedua, pelatihan. Ditujukan pada anggota masyarakat yang nantinya akan mampu menjadi aktor utama dalam pengorganisasian masyarakat. Yang ketiga, bentuk-bentuk aksi. Suatu aksi yang memberikan impresi yang positif di mata masyarakat juga memberikan potensi untuk meningkatkan partisipasi dalam pengorganisasian tersebut. Yang terakhir yaitu kampanye dan sosialisasi. Kampanye dan sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dalam bentuk selebaran, radio, komunitas, buku, majalah, dan lain sebagainya. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.